Ya, kawan-kawan OPX Traders, kita akan ngebahas beberapa sampel atau saham-saham yang di-up analis kita di grup 1% Traders Family ya. Di sini kita mau ngebahas satu-satu ya, sekalian aja kita coba analisa sama-sama untuk kebutuhan list kita. Tapi untuk minggu depan kita libur dulu ya, karena aku sendiri merasa market lagi tidak baik-baik saja dan banyak berita-berita negatif, dan aku juga pengen liburan untuk beberapa hari ya, ya mungkin kurang lebih selama 1 minggu. Tapi nanti aku update juga ya untuk list-list baru atau untuk tier 1 yang pasti kita tidak ada untuk minggu depan, karena aku sendiri pengen santuy dulu menikmati cuan kemarin. Jadi kita langsung aja bahas di grup ini. Analisa tier 1 kita ada kiriman dari Bang Lebri ya. Sini kita mau bahas dulu si Doh. Oke, Doh ini menarik guys. Sini ada analisanya, pola scanning trigger. Oke, jika di close di atas 185 dengan volume bla bla bla. OTW dari 80, tapi untuk jangka pendek area buy terbaik saat ini 170. Oke, plan JK pendek boy, jangka pendek 170 190, SL cost 170. Oke. Kita mau lihat oke, jadi ini ada perkara tender juga ya, WV, INET dan Doh. Ini sama-sama digoreng oleh retail ya. Jadi retail yang naikin FOMO semua. Jadi kita mau cek by data dulu ya. Untuk Doh semalam kemarin ya, aku sempat acuan juga berapa persen doang ya, tapi diturunin lagi. Nah, di sini kita mau lihat siapa yang nurunin ya. Untuk one day-nya gak kedeteksi sini guys. YB di sini. Oh, ada di sini YB. Tapi YB udah akumulasi lagi guys. Jadi dia buangan barang di tengah besar banget, lalu YB isian lagi. Aneh ya. Kita coba cek dulu ya. Kapten AK JP duet kru GR tidak boleh buangan. Oke, itu fokusnya kita. Di sini kita cek sih Doh. Harinya masih data terakhir tanggal 12 ya. Nah, Doh ini aku sempat rekomendasikan tapi by DM aja ya, karena nggak sempat masukin tier 1. Oke, kejauhan ini guys. Gak apa-apa. Nah, jadi anehnya di sini GR buangan guys. Oke, bagus. Kita fokus jangka pendek aja ya. Jadi pondasinya GR dan TP ya untuk isian besarnya. Kita akan fokus lagi. Data sini Kapten AK JP kru GR. Oke, GR cuma sedikit. AK oke. JP. Nah, ini agak-agak ambigu guys. JP. Makanya ya, setiap kali ada kenaikan, kalau setiap saham kita yang kita ambil dari bawah itu langsung take profit aja guys ketika terbang, karena kita tidak tahu agenda selanjutnya apa ya. Sekarang untuk data di sini kan JP buangan ya sudah ya di area sini. Berarti kemungkinan ini akan ditarik ke bawah sih kalau JP masih terus buangan ya. Nah, yang ngenaikin saham ini sebenarnya JP juga guys. Ketika ada kenaikan itu JP yang mainin. Oke ya. Nah, di sini ada GR dan GR belum men-take profit di area sini. Jadi itu berbahaya ya. Jadi area ini adalah area ketinggian menurutku. Untuk sekarang ya. Kita fokus lagi AKZP. AK kita hidupin dulu. Nah, AK juga buangan kan di area sini. Jadi sudah sesuai target dia settle di sini. Oke ya. Ini udah selesai. Jadi yang nyangkut cuma TP di atas sana ya. Di bagian atas. Untuk akumulasi bandarnya udah selesai nih guys. Udah settle semua. Kalau menurutku bakalan panjang nih. Selanjutnya tidak ada kenaikan lanjutan nih. Berarti cuma kenaikan kecil ya. Ya udah nggak apa-apa, 5% nggak apa-apa. Oke, CP juga ngegoreng. Nah, CP ini isian nih.
Berapa sih naikannya? Seharusnya 7%. Oke. Ya, sesuai historical ya kenaikannya. Kecil, kecil, kecil ya. 2% 5%-an. Tidak terlalu besar ya. Oke. Sekarang ini udah selesai menurutku, guys. Udah selesai. Targetnya apa? Targetnya mungkin akan dibawa ke bawah oleh GR sama JP lagi. Nah, terus di bawah baru dia akumulasi lagi, guys. Kalau menurutku doh udah dulu sekarang. Jadi saran aku stay dulu sampai isiannya tinggi lagi ya. Jelas banget ya. Kalau si GR sama JP itu yang ngegoreng kemarin yang sempat naikin barang lalu dibanting. Nah, walaupun porsi di sini semakin besar ya. Walaupun semakin besar tapi isian yang besar ini nggak punya historical, guys. Kita coba tarik belakang ya, siapa yang ngebesarin saham ini. Dari sini tanggal 25 September. Sorry. Kayak udah kecepatan gitu. Ini seharusnya asing. Nah, CC yang mulai akumulasi besar ya. Di area sini CC ya. Tapi sekali lagi CC bukan kepalanya ya, guys. CC dikit di sini porsinya. Ini menurutku udah ketinggian sih untuk sementara ya. Kayaknya bakal dibanting sih menurutku. Oke, untuk doh masih belum menarik banget. Karena CC ini isiannya kecil, guys. Kalian bisa lihat ya di area sini CC Oktober tanggal 10 sampai tanggal 6 aja nih. Sampai tanggal 6 coba. 2,7 M aja di sini, guys. Terus yang dia lawan adalah master GR dan JP yang isiannya lagi banyak-banyaknya. Ini setelannya GR dan JP, guys. Hati-hati dulu ya. Walaupun di sini CC yang ngenaikin barang, guys, tapi dia langsung buang. Karena dia sudah akumulasi di area sini ya. Isinya kan udah selesai kan? Tunggu dulu deh menurut aku. Tunggu GR sama JP isian lagi baru kita tinggikan lagi akumulasinya ya. Ini udah selesai dulu. Doh selesai. Doh selesai. Doh masih isian. Doh isian masih belum bagus karena masih distribusi kapten. Oke ya. Kita lanjut di saham Bumi. Nah, menarik Bumi ya. Bumi sentimen kemungkinan salah satu moonstock si Hengki, oke. Jangka pendek asing sell on news padahal Bumi baru akuisisi, oke. Di antara grup Bakri yang sehat Bumi masih starting, oke. Nah, Bumi ini jujur ya, kalau Bumi ini aku udah punya pengalaman yang kurang enak. Tapi kita bahas lagi ya by analisa saja. Bumi. Nah, Bumi ini udah penurunan ya. Kita coba cek penurunannya jelas banget. Yang buangan itu benar-benar besar ya, AK, JP, BK, oke. Kita pertanyakan adalah apakah akan lanjut naik. Kemarin aku udah sempat bahas ya. Ada yang ngebahas di area sini kalau nggak salah ya. Iya dari sini. Oh, ini digorengan ini ya. Akhirnya turun kan. Kita lihat dulu ya. Kita cek di sini. Bumi kurang, guys. Kalau aku sendiri nggak suka. Nah, di sini yang paling besar AK, guys. Kita fokus ke AK ya. Tuh. Selesai nih Bumi. Bumi selesai. Bumi selesai. Bumi itu adalah gorengannya
dari tahun 2020 guys. Ya mungkin ya enggak sih ya. Jadi tahun 2020 di area sini sorry. Di area sini area gorengannya udah mulai besar guys. Jadi dari historical aku main di bumi ini udah dari 2010. Nah, sebelumnya kan ini lagi tinggi-tingginya nih, 2005, 2006, 2007, terus turun. Nah, ketika di turunan ini naik lagi kan, dikira setinggi ini, tapi sekarang udah digoreng guys. Udah pemainnya berbahaya semua menurutku. Dengan Rex Rewan yang tidak terlalu menarik ya. Tapi kalau kalian mau ngambil yang sedikit ini kayak gini kan naik berapa persen nih? Nah, 50% ini masih oke ya. Tapi kalau sekali lagi ya, kita tandain dulu aja deh. Sekali lagi ya, jangan berharap panjang ke bumi. Aku punya historical yang jelek untuk bumi ya. Ini bukan saham yang menarik guys. Kelihatan dari garisnya di sini juga udah turunan semua, bandar yang naikin juga udah meninggalkan barang, jadi bumi udah dead. Bumi selesai. Saya tidak kayak bumi selesai. Mungkin kita kasih catatan aja ya. Bumi ini seperti apa dia mau terbangnya, terus biasanya apa yang dilakukan si pelaku penerbangannya guys. Semoga kita dapat nih kuncinya, karena aku sendiri baru ngebedah bumi guys. Oke. Pola bumi. Nah, kayaknya yang menentukan bumi kenaikan itu 100% si AK ya guys. Kita catat dulu, mover utamanya adalah AK. Utama kapten aja deh. AK. Terus siapa lagi? Biasanya AKBK enggak. Kita mau tahu dulu. Oke, MJ juga ikutan nimbrung. Ajet kayak AKMJ aja udah cukup deh. Oke. AKMJ kru MJ deh. Nah, MG. Jadi kita fokus ini, nanti kita lihat di cyclical setelahnya guys. Karena ini udah selesai menurutku. Sangat tidak menarik sekali untuk kita pantau. Oke ya, ini kita udah infokan juga. Kita lanjut bumi. Ini analisa aku semua sih. Itu aja ya. Toba deh, boleh kita bahas sekalian deh. Mau dibawa kemana nih Toba? Oh iya, ada pertanyaan teman kita juga ya. Oke, boleh lah. Biar sekalian semuanya Toba. Nah, Toba ini sempat dinaikin ya. Nah, yang naikin ini BK guys. BK Ajet. Sekali lagi, yang buangan itu CC bro. Kalau menurutku oke, LG oke deh. Ini Toba menurutku ini udah tidak menarik ya guys. Kenapa? Karena yang buangan itu adalah bandar utama dia yang seharusnya ngenaikin barang. Jadi bandar utamanya pengen kabur dulu, take profit. Jadi dia biarin itu si bandar-bandar lain ngehandle. Nah, sekarang porsinya biasanya dia akan ambil lagi ketika sahamnya udah dinaikin guys. Jadi kita lihat aja ya. Kalau kalian mau ambil barang silakan, tapi ambil sesuaikan resiko ya. Kalau ambil barang sesuai dengan akumulasi mereka aja nih. BK Ajet di harga 1346 1428 ya. Kita tandain dulu. Ini ketinggian ya 1346. Nah, di area sini. Kalian bisa ambil di area bawah ya, di area di bawah MA10 atau sama dengan MA10. Silakan. Nah, ini untuk kita jaga-jaga ya, guys. Karena apa? Karena siapa tahu bandernya berubah pikiran dan merasa tekanannya terlalu besar. Jadi, ambil di bawahnya, let's say dia akan ngangkat beberapa tick
kalian bisa ambil profit ya. Semoga aja bandarnya kuat untuk naikin, tapi kalau dengan porsi sekarang, porsi yang dimana si XL ketinggian 28B kayaknya berat sih guys. Jadi ini akan jadi rally yang lumayan panjang untuk ngebuang si XL ya. Sampai kapan? Sampai CC mulai isian lagi. Tapi target dia pasti tetap naik ke atas ini guys. Kapan? Ya nunggu si retail buangan dulu guys. Seperti itu ya untuk Toba, tapi santai aja. Kalau sudah di area bandar ya nggak apa-apa, aman kok, tenang aja. Kayak apalagi nanti misalnya ini tembus nih di area bawah sini, kan ada aku tarik garis ya. Nah, kalau tembus di area bawah, biasanya kalau bener saham ini masih dijagain oleh CC, jadi ketika tembus CC yang ngehold penembusannya. Biar apa? Biar tetap rapi guys. Untuk garis trendline-nya seperti itu ya untuk Toba. Kita akan bahas TLDN dulu ya. Ada yang nitip tadi di grup di YouTube ya. Ada yang pecinta TLDN guys. Nah, TLDN ini udah menarik bro. Tapi sekali lagi ya, ketika penaikan itu sudah mulai settle pelan-pelan tapi ditambahin lagi. Nah, ini TLDN akan terus naik nih sampai kapan dia siklikalnya itu perubahan pola setiap kali ada laporan keuangan guys. Di sini ada laporan keuangan, di sini laporan keuangan dinaikin kayak kita anggap data sini aja deh. Nah, kurang lebih segini kenaikannya 15% ya. Di sini dinaikin. Oke ya, laporan keuangan di sini. Oke. Nah, di sini akan seperti ini, guys. Nah, ya, menarik ya. Sesuai target 15% lumayan ya. Kalau kalian mau hold lama juga kayaknya masih aman sih menurutku. Terhitung datanya asalkan laporan keuangannya tetap positif ya guys. Jadi kalian nunggu-nunggu aja. Silahkan kalau mau lama silahkan. Ini TLDN tertib banget kalau mau main 15% dalam beberapa waktu ya. Nih 33% bahkan guys. Kalau ini kenaikannya seperti ini ya. Sekali lagi. Jadi harus tetap sesuai profil risiko. Tapi ini isiannya udah penuh banget. Polanya menuju ke atas tuh positif banget. Terus isian bandar lokal juga sudah keluar. Ini pertanda bahwa yang main di area sini bandar lokal udah settle. Yang lanjutin siap untuk naikin. Seperti itu ya. Jadi santai aja. TLDN sesuai dengan target kita. Jadi seperti itu ya untuk porsinya, dan ya kayaknya itu dulu untuk aku bahas. Sekali lagi ya, untuk minggu depan aku mungkin tidak ada tier 1 karena aku mau ngelihat dulu di hari Senin apakah kondusif dengan berita yang seperti ini, karena aku sedikit konservatif orangnya ya, hati-hati dalam berinvestasi dan hati-hati juga dalam mengambil keputusan. Jadi lebih baik aku lihat dulu ke depannya marketnya. Kalau emang masih oke, masih stay, terus IHSG masih stabil, ya aku akan join ya guys, karena porsinya sekarang IHSG lagi tinggi-tingginya. Diterpa isu seperti ini kan bahaya guys, apalagi berhubungan dengan Cina, karena Cina itu kan berhubungan langsung dengan kita ya. Misalnya di Cina kena beban ekspor bla bla bla, otomatis kan Cina ketika mau pengiriman ke Amerika misalnya, itu dia dapat pajak 100% ya. Karena Cina dapat supply macam-macam, terutama batu bara ya. Batu bara dari Indonesia, terus mungkin sawit bla bla bla. Hubungannya besar ya, karena aku tidak terlalu fundamentalis, tapi hubungannya adalah ketika Cina tidak bisa ekspor ke Amerika dalam jumlah yang besar, terhalang dengan harga, otomatis yang berimbas adalah teman-teman sekitar Cina, mungkin Indonesia, Singapura, ataupun India dan lain-lain, pasti kena imbas semua guys. Itu yang berbahaya dari berita ini ya guys. Jadi semoga aja tidak ada kejadian seperti itu. Tapi aku sendiri tipe konservatif. Kalau sudah ada kejadian seperti itu, mending aku defense saja. Nunggu dulu, lihat apa yang terjadi daripada agresif dan ngambil keputusan yang salah. Jadi seperti itu ya guys. Untuk hari ini kita nge-analisa dulu dari grup kita. Jadi semoga aja kedepannya kita dapat bagger baru ya. Terutama ini ada bagger dari aku ya. Dari list ini
aku analisa itu ada KRYA, tapi masih belum up ya guys. Ini hanya analisa sementara, untuk upnya nanti kita update berjangka ya guys. Kalau sudah ada akumulasian terbaru baru kita update. Multibaggernya bagus guys, sekitar 150%. Itu aja dulu dan sampai jumpa, bye bye.